Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Nazwan India dengan NIM 230910609. Hari ini saya akan menjelaskan tentang UI, User Interface. Adalah media yang menghubungkan fungsionalitas sistem dengan pengguna. Layaknya kendaraan yang membawa pengguna menuju tujuan tertentu dalam sistem, UI juga berperan penting dalam menyampaikan informasi dan fungsi sistem secara efektif, sehingga berdampak langsung pada pengembang, kepuasan pengguna, dan keuntungan organisasi. Setiap UI juga dirancang khusus sesuai kebutuhan pengguna dengan memperhatikan estetika dan pengorganisasian elemen visual agar mudah dimengerti dan menarik. Terus UI memiliki beberapa jenis tergantung pada teknologi dan cara interaksinya. Yang pertama adalah Graphical User Interface atau GUI. Menggunakan elemen visual seperti icon dan tombol, mudah dinavigasikan dengan mouse atau sentuhan. Contohnya desktop dan aplikasi seluler. Yang kedua adalah Command Line Interface (CLI). Berbasis teks, memberikan kontrol tinggi bagi pengguna berpengalaman. Contohnya terminal dan command prompt. Yang keempat adalah Voice User Interface atau VUI. Mengandalkan perintah suara, digunakan pada asisten virtual seperti Siri, Alexa, dan Google Home. Yang keempat adalah Virtual Reality Interface (VR). Menghadirkan interaksi imersif dalam lingkungan virtual melalui headset dan kontrol gerak. Yang kelima adalah Augmented Reality Interface (AR). Menambahkan elemen digital ke dunia nyata menggunakan perangkat seperti smartphone atau kacamata AR. Yang keenam adalah Technical Interface, menggunakan umpan balik sentuhan seperti getaran untuk memberikan informasi berguna dalam perangkat game atau alat bantu tunanetra. Lalu, UI juga berfungsi sebagai penghubung antar manusia dan komputer. Fungsi utamanya itu memfasilitasi komunikasi antara pengguna dan sistem, lalu elemen visual dan interaktif. Yang kedua, meningkatkan efisien pengguna dengan desain yang mempermudah tugas. Yang ketiga, mendukung pengalaman pengguna yang baik lewat navigasi yang intuitif. Yang keempat, mendukung aksesibilitas bagi semua pengguna, termasuk yang berkebutuhan khusus. Yang kelima, memperkuat identitas dan branding melalui elemen desain yang mencerminkan karakter produk dan layanan. Lalu, proses desain UI mencakup beberapa tahap penting. Yang pertama adalah riset pengguna. Ini mengumpulkan informasi tentang kebutuhan dan perilaku pengguna. Yang kedua, perancangan. Memberikan sketsa dan prototipe untuk menguji ide desain awal. Yang ketiga adalah implementasi, bekerja sama dengan developer agar desain dapat direalisasikan. Yang keempat adalah pengujian, menguji antarmuka dengan pengguna untuk memastikan kemudahan dan efektivitas. Lalu, yang kelima adalah iterasi, menyempurnakan desain berdasarkan feedback sehingga mencapai hasil optimal. Pengertian user interface atau UX. UX adalah keseluruhan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk atau layanan, mencakup kemudahan, efisien, dan kepuasan. Tujuan UX juga UX design adalah menciptakan pengalaman yang intuitif, menyenangkan, dan berpusat pada kebutuhan pengguna untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Fungsi UX untuk memahami kebutuhan pengguna, meningkatkan kepuasan melalui desain yang intuitif, mengoptimalkan interaksi, memudahkan pengambilan keputusan, dan membangun loyalitas terhadap brand melalui pengalaman pengguna yang konsisten dan menyenangkan. Terus, fungsi UX yang pertama adalah memahami pengguna melalui riset personal dan user journal. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pengguna dengan desain yang intuitif, mudah, dan menyenangkan. Yang ketiga adalah optimalisasi interaksi, menyederhanakan proses dan meningkatkan efektivitas interaktif. Yang keempat adalah memfasilitasi pengambilan keputusan, menyediakan informasi yang relevan dan mudah dipahami. Yang kelima adalah membangun loyalitas brand, menciptakan pengalaman positif yang konsisten untuk meningkatkan loyalitas pengguna. Lalu, proses desain UX. Yang pertama adalah empati. Tahapan awal ini berfokus pada memahami pengguna secara mendalam melalui kebutuhan, perilaku, tantangan, dan tahapan mereka. Metode ini bisa berupa wawancara, observasi, atau survei. Tujuannya adalah membangun
membangun pemahaman menyeluruh tentang siapa pengguna kita dan apa yang mereka alami saat menggunakan produk. Yang kedua adalah definisi. Informasi yang dikumpulkan selama tahap empati dirangkum melalui problem statement atau pernyataan masalah. Ini membantu menyusun fokus yang lebih spesifik terhadap masalah utama pengguna dan menetapkan tujuan desain secara jelas agar solusi yang dikembangkan lebih terarah dan efektif. Lalu yang ketiga adalah ide. Di tahap ini dilakukan proses brainstorming untuk mengeksplorasi berbagai solusi kreatif terhadap masalah yang telah didefinisikan. Tujuannya itu untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide tanpa langsung menilai benar atau salahnya, sehingga potensi inovasinya lebih terbuka. Yang keempat adalah prototyping. Ide-ide yang telah dipilih kemudian dilanjutkan melalui prototype, yakni versi sederhana dari produk tersebut yang kita uji. Prototype ini berfungsi bersifat low seperti sketsa atau high, lebih mendekati produk sebenarnya. Tahapan ini penting untuk melihat wujud nyata dari ide desain sebelum pengembangan sebenarnya dilakukan. Yang selanjutnya adalah testing. Prototipe diuji langsung oleh pengguna untuk mengetahui apakah solusi desain benar-benar efektif dan sesuai dengan harapan mereka. Feedback dari tahapan ini digunakan untuk memperbaiki kesalahan, menyempurnakan fitur, dan meningkatkan keseluruhan pengalaman pengguna. Yang selanjutnya adalah implementasi. Setelah desain disempurnakan, tahapan implementasi melibatkan kolaborasi antara desainer UX dan developer untuk merealisasikan desain ke dalam produk yang sesungguhnya. Di sini penting untuk menjaga konsistensitas antar desain awal dan desain akhir. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah iterasi. UX adalah proses yang terus berulang setelah produk diluncurkan. Feedback pengguna tetap dikumpulkan untuk memperbaiki lanjutannya. Proses ini memungkinkan desain terus berkembang agar tetap relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang berubah dalam waktu ke waktu. Sekian dari penjelasan saya tentang UI dan UX. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Anjay, udah selesai bro. Akhirnya bisa bersuara dengan nyaring. Dari bisik-bisik lagi kowe. Udah cok.